kita hari ini bertemu lagi di sesi yang keberapa ya ini Bu Ibu ya? Sudah sesi yang kesekian kalinya. Hari ini kita akan dipandu oleh Ibu Dwi Ara sebagai moderator kita, dan juga nanti akan ada presenter kita yang sangat luar biasa sekali, seorang pendidik yang semalang melintang di areanya, yang hari ini akan membawakan materi mengenai pemanfaatan LUSPAD pada media dan sumber belajar. Tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, saya langsung berikan angkat estafetnya kepada Ibu Ara selaku moderator kita pada sore hari ini. Silakan Bu Ara. Ya, terima kasih Bu Wirana. Moderator, ini selamat sore menjelang habis. Mudah-mudahan kita semua sehat dan kali ini di pertemuan Nah, Bu Ara maaf, makanya suaranya agak putus-putus ini. kita pada tema kegiatan kita yaitu pemberian materi pemahaman LUSPAD pada media dan sumber belajar. Saya yakin ini sangat diminati oleh teman-teman yang terutama mungkin teman-teman yang bergerak untuk tidak berlama-lama lagi supaya kita bisa memanfaatkan waktu baik, dan supaya nanti di akhir materi kita bisa lempar pertanyaan lebih besar. Maka saya persilakan Indira untuk langsung memimpin materinya. Silakan Bu Indira. Baik, terima kasih Bu Dwi Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sore yang cukup sejuk hari ini ya, kita bisa hadir di sini di room Webex dalam rangka mencari ilmu, saling berbagi dan mengisi waktu kali ya, karena banyak sekali waktu-waktu kita ternyata di rumah yang bisa kita manfaatkan, dan salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Baik, teman-teman semua, terima kasih kepada moderator dan host yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan mengenai pemanfaatan LUSPAD pada media dan sumber belajar. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia hadir di sini, teman-teman Serang Baru. Ada juga teman-teman dari UT ikut juga di sini, terima kasih banyak. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pemanfaatan LUSPAD pada media dan sumber belajar. Kita langsung ya, Bunda. Oke, pemanfaatan LUSPAD ini yang paling mendasar adalah bagaimana kita membuat pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, ada beberapa item yang wajib dimiliki sebuah lembaga untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang pertama adalah guru. Guru adalah modal pertama sebuah lembaga memiliki kualitas pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Ketika guru memahami hakikat, sifat, dan karakter anak, tentu saja guru akan bisa menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Lalu selanjutnya adalah metode. Nah, metode yang dimiliki oleh sebuah lembaga penting sekali diperhatikan, karena ketika kegiatan belajarnya berpusat pada anak, ini akan menjadikan kegiatan belajar akan menjadi lebih bermakna, terutama untuk anak itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Apakah sarana dan prasarana di sebuah lembaga itu memadai? Lalu sumber belajarnya, apakah lembaga atau guru tersebut memanfaatkan sumber belajar dengan baik? Nah, ini akan kita kupas hari ini
kita sharing bersama-sama bagaimana sih Luspak ini bisa menjadi media sekaligus sumber belajar. Oke, ini dia. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan media pembelajaran. Saya kalau membaca media pembelajaran, saya ingat kelas di UT. Ini adalah modul pertama kalau tidak salah yang mahasiswa UT wajib tahu, gitu ya. Ini dia. Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi apapun itu peralatan atau bahan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, gitu ya. Ini yang disebut dengan media pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah sumber belajar. Nanti kita akan bisa bedakan mana media dan mana sumber belajar. Biasanya teman-teman kalau ditanya sumber belajar, apa sih sumber belajar? Yang pertama disebut adalah kebanyakan yang pertama disebut adalah guru. Guru menjadi sumber belajar. Atau buku. Nah, sumber belajarnya apa? Buku paket A misalnya gitu. Nah, ini menjadi hal-hal yang biasa atau yang pertama kali biasanya orang-orang terpikir menjadi sumber belajar. Padahal sumber belajar begitu banyak dan bisa kita ciptakan sendiri atau kita manfaatkan seperti itu. Nanti kita akan bahas itu. Oke, selanjutnya ini dia. Sumber belajar adalah pesan. Pesan termasuk sumber belajar. Orang, seperti guru, masuk sumber belajar. Bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan. Apapun itu yang bermanfaat. Yang dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar. Dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya disebut sumber belajar. Jadi semua hal yang dimanfaatkan oleh peserta didik itu menjadi sumber belajar. Oke. Selanjutnya, ini dia. Ada dua hal sumber belajar. Jenisnya ada yang didesain, yang memang diciptakan untuk menjadi sumber belajar. Ada juga sumber belajar yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, di sebelah kiri kita didesain, ini memang digunakan sebagai sumber belajar. Dibuat, diciptakan untuk sebagai sumber belajar. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah ini memang sengaja dibuat untuk tempat belajar anak-anak. Mereka menjadi sumber belajarnya di sana. Lalu ada perpustakaan. Nah, ini memang didesain, dibuat untuk itu. Lalu ada juga sumber belajar yang dibuat, tapi sebenarnya bukan untuk belajar awalnya. Tapi sumber belajar ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Contohnya, sungai. Sungai tidak dibuat untuk sumber belajar awalnya, tapi bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kantor pos atau supermarket misalnya. Supermarket tidak dibuat untuk sumber belajar, tapi bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, bagaimana sekarang kondisi WFH gitu ya? Kondisi sekarang. Kondisi sumber belajar anak-anak kita di mana? Di rumah. Jadi seorang guru layaknya sampaikan kepada orang tua bahwa yuk saat ini ketika kita ada di rumah, jadikan rumah sebagai sumber belajar anak. Dapur misalnya. Dapur bisa kita jadikan sumber belajar. Anak-anak bisa berlatih memegang pisau misalnya bagaimana memotong wortel yang baik misalnya gitu. Atau memotong roti, atau nyuci piring, nyuci baju, nyuci mobil, ya segala macam, pokoknya bebas. Jadi apapun itu bisa dijadikan sumber belajar selama dijadikan alat untuk belajar peserta didik. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa saat ini harusnya bisa membedakan mana media dan mana sumber. Kalau saya biasanya mengartikannya seperti ini, bedakan antara media dan sumber. Sebentar, saya lupa nih bawa alatnya. Sebentar ya, maaf ya itu ya. Sebentar. Ada pulpen di sini, saya akan ambil, tiba-tiba ada pulpen di sini. Dan satu lagi boleh ya. Tadang. Ini dia. Teman-teman, ini adalah spidol. Ini adalah minyak kayu putih. Jadi kita
kalau sama anak jangan coba-coba. Bukan, ini iklan. Ini bukan iklan. Jadi teman-teman gini, dua benda ini bisa menjadi sumber belajar atau bisa menjadi media pembelajaran atau alat. Teman-teman kira-kira masih ingat bagaimana caranya membedakan bagaimana ini menjadi media atau ini menjadi sumber? Saya kasih waktu setengah jam untuk berpikir. Selesai. Oke, teman-teman, ini bisa jadi media pembelajaran ketika ini digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu, menyampaikan informasi tertentu, atau menyampaikan contohnya konsep tertentu. Saya ingin menyampaikan konsep tinggi rendah menggunakan dua alat ini. Lebih tinggi mana? Spidol atau minyak kayu putih? Ke anak-anak seperti ini. Ini adalah menjadi media pembelajaran. Ketika kita menggunakan alat ini sebagai alat untuk mengirimkan pesan tertentu. Kami ingin menyampaikan konsep tinggi dan rendah kepada anak-anak dengan menggunakan alat ini. Ini menjadi media pembelajaran. Lalu bagaimana ini menjadi sumber belajar, gitu ya? Ini bedanya ketika minyak kayu putih ini kita kupas tuntas. Jika minyak kayu putih ini yang tadinya menjadi media pembelajaran, kita jadikan sumber belajar untuk anak-anak mengetahui minyak kayu putih ini terbuat dari apa, rasanya bagaimana, hangatkah, kalau dicobain kayak gimana, bagaimana pemanfaatannya. Ini menjadi sumber belajar ketika itu dilakukan. Tapi kalau tadi kita jadikan alat untuk menyampaikan pesan tinggi dan rendah, ini menjadi media pembelajaran. Gitu ya. Teman-teman paham ya? Ini sudah hafal nih. Apalagi mahasiswa UT udah jago. Gitu. Apapun itu, yang disebut dengan sumber belajar adalah hal-hal yang bisa membuat seorang anak bisa lebih menguatkan konsep tertentu, itu menjadi sumber belajar anak. Itu ya. Baik. Selanjutnya, saya sampaikan mengenai LUSPAT itu sendiri. Nah, tadi sudah selesai media pembelajaran apa, sumber belajar itu apa. Nah, kita hubungkan dengan LUSPAT. LUSPAT ini adalah barang-barang apapun yang kita miliki, yang sifatnya terbuka, yang sifatnya dapat dibawa-bawa, dapat dipindahkan, dapat digabungkan, dapat dipisahkan, dapat dijadikan satu, dapat digunakan sebagai apapun. Jadi apa saja bisa, tidak terbatas berdasarkan imajinasi anak. Gitu. Jadi benda apapun bisa menjadi LUSPAT. Asal Bunda jangan ambil benda dari tetangga dan tidak ngomong. Itu bukan jadi LUSPAT. Itu bisa masalah. Baik. Ini dia komponen-komponen dalam LUSPAT. Nah, kalau bunda-bunda tahu apa saja jenis-jenis LUSPAT, Bunda akan lebih mudah sekali untuk membuat kegiatan-kegiatan pembelajaran. Baik, ini komponennya. Yang pertama adalah bahan alam. Nah, bahan-bahan apa saja yang bisa Bunda temukan di alam, itu bisa menjadi LUSPAT. Satu, ada batu, pasir, air, daun, tanah, kayu, ada kerang, biji, lumpur, wah, ada buah, ada bunga, ada bulu, apapun itu. Jadi kalau Bunda nanti jalan-jalan misalnya ke hutan pinus gitu ya, Bunda jangan cuma selfie-selfie aja. Kalau anak-anak saya sudah tahu kalau jalan-jalan artinya anak-anak harus mencari sesuatu yang bisa dibawa pulang. Gitu ya. Ke hutan pinus, ambil bunga pinus. Ke pinggir pantai, ambil pasir pantai. Ke masjid, ambil sendal. Jangan. Nggak boleh. Jadi apapun itu yang di alam menjadi salah satu komponen LUSPAT, bahan alam. Nah, coba ingat-ingat lagi Bun, di rumah kira-kira apa ya yang bisa dijadikan LUSPAT untuk bahan alam? Gitu. Kalau ada tetangga lagi lagi ngebangun rumah, bolehlah LUSPAT-nya ada, bolehlah semen 2 sak misalnya gitu. Boleh, terserah Bunda. Jadi silahkan cari apa saja. Lanjut. Plastik. Nah, plastik ini pun menjadi komponen di LUSPAT.
Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara bermainnya. Plastik adalah barang-barang yang terbuat dari plastik. Benar ya? Plastik, barang-barang terbuat dari plastik. Ada sedotan, ada selang, ada botol plastik, pipa paralon, corong, tutup botol, ember. Apa saja itu? Pokoknya yang terbuat dari plastik. Itu menjadi komponen kedua dalam luspat. Selanjutnya, nah, ini kadang-kadang kita saingan nih Bun sama tukang yang suka di pinggir-pinggir jalan gitu, karena ada logam. Barang-barang yang terbuat dari logam kadang-kadang menjadi incaran, tapi ternyata bisa digunakan di sekolah kita. Ada kaleng aluminium, perkakas dapur. Nah, ini jangan sampai rebutan sama mamahnya. Ada kunci, plat mobil, mur, baut, sendok garpu. Ada kunci, plat mobil, SIM, STNK, BPKB, boleh juga, terserah Bunda. Nah, ini barang-barang logam juga bisa dimanfaatkan. Contohnya nih Bun, contohnya di situ ada mur dan baut misalnya. Nah, mur dan baut ini mau ngapain gitu? Kok anak-anak ngapain sih pakai perlu dikasih permainan mur baut? Nah, kalau di pendidikan anak usia dini, itu ada yang disebut dengan fisik motorik atau motorik halus, yang lebih subnya lagi motorik halus, ini jari-jari anak-anak, dengan menggunakan mur dan baut yang tersisa, yang ada misalnya, anak-anak bisa diminta untuk memasukkan mur ke dalam baut, atau baut ke dalam mur. Yang benar apa teman-teman? Silakan pikirkan saja. Dengan itu ketika anak memilin-milin murnya atau bautnya, itu sama saja kita sedang mentreatment motorik-motorik halus anak-anak. Nah, itu akan sangat menyenangkan buat anak-anak kita, gitu ya. Itu cara yang paling mudah. Lalu ada plat mobil. Nah, nanti boleh teman-teman lihat bagaimana plat mobil bisa menjadi barang bermain yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Jadi mulai sekarang Bunda ada plat mobil, plat motor nganggur, simpan di lembaganya masing-masing. Bawa ke sekolah, oke? Kalau ada mobil nganggur, bawa ke rumah saya, jangan ke sekolah. Baik, lanjut. Nah, ini yang keempat dan kelima. Ada kayu, bambu, rotan yang sudah tidak digunakan. Seruling, tongkat, balok, kepingan puzzle, dan lain sebagainya bisa menjadi bahan-bahan luspat. Ada benang dan kain atau barang-barang yang terbuat dari serat misalnya, kapas, kain perca Bunda, kalau ada baju-baju yang nggak dipakai, baju daster mamahnya tidak terpakai itu, bagian seragam kebangsaan emak-emak, dasternya itu bisa digunakan, sisa kain percanya kita potong-potong, nanti kita bisa gunakan juga. Ada tali, pita, karet, dan sebagainya, itu bisa menjadi bahan atau bagian-bagian yang akan kita rencanakan untuk kegiatan. Selanjutnya ada kaca, keramik, barang-barang terbuat dari kaca dan keramik. Nah, kalau yang ini agak sedikit berhati-hati karena khawatir ada pecahan kaca, tapi tidak apa-apa. Artinya kehati-hatian perlu, tapi tidak menjadi ketakutan seperti itu ya. Ada botol kaca, gelas kaca, cermin, manik-manik, dan lain sebagainya. Lalu ada bekas kemasan, kardus, tisu, karton, wadah telur, dan lain sebagainya menjadi beberapa item yang kita sebutkan sebagai luspat. Oke, dalam penggunaan luspat ini, Bunda bisa jelaskan. Dalam penggunaan luspat ini ada yang disebut dengan invitasi. Invitasi. Bukan imitasi, Bun. Imitasi itu kalau saya pakai gelang itu namanya imitasi. Invitasi ini adalah berbentuk kalimat-kalimat. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Sebentar. Nah, invitasi adalah dorongan untuk anak bereksplorasi, baik secara tertulis ataupun lisan. Melalui invitasi, guru bertanya atau mengundang anak untuk memikirkan serta mengeksplorasi suatu konsep. Nah, ini kalimat invitasinya seperti ini. Nah, ini Bunda. Invitasinya adalah kalimat boleh disampaikan oleh guru melalui penyampaian lisan atau boleh juga secara tertulis. Nah, kalimatnya seperti ini. Yuk anak-anak kita amati serangga ini yuk gitu. Itu kalimat invitasi. Kita amati serangga ini yuk. Setelah kita amati, coba gambarkan hasil pengamatan kalian kira-kira seperti apa. Nah, anak-anak setelah mengamati, mereka akan menggambarkan hasil pengamatan mereka.
gitu. Seperti ini di yang gambar tengah ini anak sedang membuat apa ini? Rumah semut katanya gitu. Oh, berarti anak ini sedang mengamati semut mungkin gitu ya. Lalu ya halo. Ya, Bu. Baik. Baik. Ini kalimat invitasinya. Yuk anak-anak kita amati serangga. Setelah teman-teman mengamati, teman-teman boleh loh menggambarkan kira-kira apa yang teman-teman pikirkan tentang pengamatan ini, misalnya kayak gitu. Ini bentuk kalimat invitasi. Atau kalaupun tidak disampaikan, atau biar lebih jelas lagi, boleh dituliskan seperti ini, teman-teman. Boleh dilihat tuh. Di sini dituliskan, ambillah benda ini dan letakkan di atasku, misalnya gitu. Nah, itu kalimatnya seperti itu. Itu invitasi. Lalu ada yang disebut provokasi. Ternyata di lembaga PAUD ada juga provokasi. Nah, bukan provokator ya teman-teman ya, tapi provokasi. Contohnya seperti ini kalimatnya. Mengapa ya binatang ini menyeberang? Nah, itu kalimat provokasi. Mengapa binatang ini menyeberang ya? Ih, kemana sih binatang-binatang ini pergi? Nah, itu gurunya tuh memberikan provokasi supaya anak berpikir, oh ya, kemana ya binatang-binatangnya gitu. Lalu suara apa ya yang dikeluarkan binatang ini ketika menyeberang jembatan? Nah, gitu. Jadi gurunya harus pintar menyampaikan kalimat-kalimat provokasi. Lalu gunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam kegiatannya, Bun. Nah, seperti ini. Menggunakan kata apa? Apa yang ingin kamu buat dengan benda ini? Apa yang kamu amati tentang binatang ini? Misalnya kayak gitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang seorang guru wajib bisa menyampaikan kepada anak-anaknya. Apa yang sudah kamu coba? Gitu ya, Bun. Jadi biarkan anak menyampaikan atau menjawab. Kalau pertanyaan terbuka, setiap anak akan berbeda jawabannya. Ada yang ketika seorang guru membawa seekor bebek, mungkin anak yang satu ketika mengamati sayap bebeknya. Apa yang kamu amati? Oh, saya lihat sayap bebeknya warna kuning, Bun, gitu. Oh, kalau saya lihat kakinya, Bunda, kakinya kok seperti ini, gitu. Jadi ketika guru bertanya dengan pertanyaan terbuka, itu jawabannya akan beragam dan tidak ada jawaban yang benar. Benar artinya jawabannya harus ini, gitu ya. Jadi jawabannya tergantung apa yang dipikirkan anak. Baik. Nah, ini dia perbedaan antara invitasi dan provokasi. Nah, invitasi adalah berdasarkan rasa ingin tahu dan pemikiran guru. Seperti tadi ya, yuk coba amati ini, lalu lakukan ini. Jadi berdasarkan pemikiran guru. Tapi kalau provokasi, berdasarkan rasa ingin tahu dan pemikiran anak. Kamu mengamati apa ya? Terserah anak. Anak bisa mengamati pohonnya, bisa mengamati daunnya, bisa mengamati buahnya. Tapi kalau invitasi, guru mengarahkan. Apa yang ingin diarahkannya apa? Oh iya, coba diamati buahnya. Kira-kira buahnya seperti apa ya? Jadi langsung pada pokoknya apa? Gitu. Kalau invitasi kayak gitu. Lalu ada kalau invitasi memberikan ide, dorongan atau alasan untuk melakukan sesuatu. Guru memberikan ide. Kira-kira kalau dilakukan seperti ini akan terjadi apa ya? Ini biasanya dilakukan guru ketika guru memancing anak untuk membuka wawasannya, kayak gitu. Nah, kalau invitasi adalah memberikan ide. Tapi kalau provokasi justru memperluas ide. Lebih luas lagi. Kalau ini tadi baru memancing, ini lebih dikuatkan lagi. Gitu. Lalu kalau invitasi itu membangkitkan minat anak. Anak yang belum terlihat kurang berminat tentang sesuatu, nah tugas guru tuh namanya invite ya, mengundang minat anak. Bagaimana caranya guru mengundang. Tapi kalau provokasi, memperdalam dan memperkaya pemikiran unik anak. Oh, hari ini kamu gambar apa? Saya gambar kucing, Bun.
Hah? Ini kucing? Iya, Bunda. Kok kucingnya warna hitam semua sampai ke mata-matanya? Iya, Bunda. Soalnya tadi pagi kucing aku kecebur got, gitu. Bebas, terserah anak. Dan bu guru nggak boleh marah. Pernah ada kejadian seorang guru SD meminta anak murid-muridnya menggambar denah rumah. Jadi harus ada ruang tamu, kamar mandi, ruang tidur, dan sebagainya. Di satu anak, dia menggambar semuanya dalam satu kotak. Di sini ada kasur, di sini ada TV, di sini ada dapur, dan lain sebagainya. Ketika ditanya, ini ruang tidurnya mana? Kata bu gurunya gitu. Ruang tidurnya mana? Ini bu. Oh iya. Dapurnya mana? Ini bu. Loh, kok nggak ada sekat-sekatnya? Kok nggak dibuat kotak-kotak seperti teman-teman yang lain? Iya bu, soalnya rumah aku kontrakan gitu. Rumahku kontrakan ya di situ. Saya tidur di situ, makan di situ, ngobrol di situ gitu ya. Artinya ini akan menjadi ketika bu guru memberikan sebuah tugas atau kegiatan, nah akan berbeda-beda setiap anak. Nah, nanti bu guru bisa tahu bagaimana apakah harus menggunakan kata atau kalimat invitasi atau kalimat provokasi. Nah, itu guru harus tahu. Lalu definisi invitasi adalah memberikan ide apa yang harus dikerjakan atau dibuat. Kalau provokasi membangkitkan respon atau aksi, ada aksi di situ. Lalu menyebabkan sesuatu terjadi atau tercipta kalau invitasi. Kalau provokasi lebih mengajak atau melihat respon atau aksi yang muncul. Gitu ya. Jadi ini bunda-bunda sebisa mungkin sudah mulai bisa membedakan kira-kira nih kalau anak seperti ini, kalau anak yang diem saya invitasi atau provokasi. Atau kira-kira anak yang lagi seru-serunya ini cocoknya invitasi atau provokasi, gitu ya. Bisa ya, Bun? Sebentar ya. Iklannya banyak kalau di sini, mohon maaf teman-teman. Jadi gitu. Kalau bu guru, jadi akan bisa membedakan mana kalimat invitasi, apakah guru harus membuat kalimat invitasi atau kalimat provokasi. Cirinya gampang, Bunda. Cirinya adalah ketika Bunda melihat anak yang kurang minat dengan sesuatu, lakukan invitasi, undang minat anak. Tapi berikan provokasi ketika Bunda melihat anak sudah minat dengan satu item atau satu kegiatan, dia sudah minat, tapi Bunda ingin menggali lagi supaya anak lebih memperluas idenya atau minatnya. Itu ya Bun ya, itu bedanya. Jadi itu akan lebih mudah Bunda mengingat, oh ya, ini kayaknya anaknya diem nih, kayaknya harus saya invitasi nih, gitu. Itu ya Bun. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini dia. Ini contoh penggunaan Luspad pada kegiatan belajar. Itu semuanya Luspad Bunda, ada yang dari kardus, ada yang dari apa ya, batang-batang gitu ya, batu, sisa-sisa tubuh botol, sisa-sisa gelas. Ini Luspad ini digunakan untuk mengenal lambang bilangan. Gitu. Kalau Bunda pakai laptop mungkin akan lebih jelas terlihat gambar-gambarnya. Seperti ini. Ini penggunaannya. Nah, ini dia. Kalau ini sudah dirancang ya, sudah memang dibuat. Ini juga sama mengenal lambang bilangan. Nah, ini dia Bunda. Penggunaan Luspad pada kegiatan bermain anak. Jadi anak bisa menggunakan Luspad seperti ini. Ada anak yang menggunakan pipa paralon untuk bermain seluncuran, gitu ya. Atau bahkan sampai ada anak yang boleh memegang kapak atau kampak Bunda. Memegang kampak untuk memotong kayu. Nah, gak apa-apa, selama Bunda-Bunda yakin itu dalam kondisi aman. Karena saya pernah ikut pelatihan atau seminar internasional waktu itu, yang mengisi adalah dari Jepang. Mereka justru kegiatan belajarnya benar-benar life skill banget.
Jadi anak dibiarkan membuat satu kegiatan masak. Di situ mereka membuat sop dari mulai mencacah sayur dan itu pisaunya tajam banget. Kayaknya lebih tajam dari pisau di rumah saya. Anak memotong wortel dengan mudahnya di situ dan itu aman karena mereka sudah terbiasa. Bahkan sampai mereka karena masaknya pakai kayu bakar saat itu mereka mengangkat panci yang besar menggunakan kayu kayak gitu. Jadi itu bisa boleh dilakukan selama memungkinkan dan aman terutama. Itu seperti itu. Nah, ini dia contoh penggunaan lusparknya. Jadi tidak perlu lagi para kepala sekolah pusing atau bingung untuk mencari alat-alat bermain yang mahal mungkin di internet dan sebagainya, carilah di sekitar kita gitu. Di lembaga kami pun sudah mulai menggunakan misalnya seperti kemarin contohnya kita kolase, biasanya kita menggunakan kertas origami, tapi kemarin kita kolase menggunakan plastik dari sisa deterjen. Saya tidak sebutkan nama mereknya karena saya takut nanti dijadikan bintang iklan, tapi itu adalah plastik deterjen. Jadi sudah bersih, kita sudah potong-potong, lalu anak tinggal tempel-tempel kayak gitu. Jadi tidak harus melulu beli alat bermainnya seperti origami dan sebagainya. Jadi kita bisa gunakan alat-alat yang ada di rumah tangga. Jadi orang tua kita persilahkan Bu yang memiliki plastik deterjen boleh dibawa ke sekolah. Jadi mulai sekarang seperti teman saya sampaikan tadi Bu Asriani bilang sepertinya saya harus menjadi pemulung sejati mulai saat ini. Dan kepala sekolahnya berbahagia. Oke, siapin ruang yang banyak ya Bu, karena nanti biasanya akan penuh barang-barang. Nah ini dia, luspatnya. Oke, ini saya geseng. Bentar ya. Nah ini dia. Oh, sebentar. Ini adalah penggunaan apa ya namanya plat mobil Bunda. Plat mobil atau plat motor bisa digunakan juga sebagai media bermain anak-anak. Jadi Bu Guru sekarang sudah tidak perlu repot-repot guntingin angka. Kalau dulu saya gitu. Saya tulis, saya gambar angka 1 sampai 10 misalnya gitu ya. Buat anak-anak bermain. Tapi sekarang yang punya plat mobil, plat motor yang nggak dipakai bawa sini. Nah, anak-anak sudah bisa langsung kita ajarkan mengenai angka, kenalkan mengenai angka atau huruf dari plat-plat seperti itu. Gampang kan Bun, kita nggak repot. Tinggal tulis apa? Tulis angkanya di tutup botol. Nah, Bu Guru cari botol kalau mulai besok kalau ada rapat-rapat, ya Bunda boleh ambil tutup botolnya. Jadi jangan dibuang. Nah, selanjutnya di sini juga ada timbang bendanya dan lihat berapa beratnya. Nah, ini pun yang digunakan ada alat-alat yang ada di dapur. Seperti timbangan, lalu ada kacang, ada telur, boleh batu. Anak-anak bisa menimbang batu. Itu juga bagian dari luspat. Sebenarnya yang dilakukan ini sudah banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan anak usia dini. Bahkan dari sebelum luspat booming, pendidikan anak usia dini sudah mulai melakukan ini gitu. Tapi lebih dikuatkan lagi menjadi luspat. Nah, selain itu semua, kita juga tentunya perlu melakukan penataan lingkungan main, Bun. Penataan lingkungan main seperti ini, Bunda sudah tata, sudah rapihkan, sudah menghitung berapa jumlah anak yang akan main di situ, apa kebutuhannya, apa yang diperlukannya, Bunda tata. Berdasarkan kelompok kah, berdasarkan area, dan lain sebagainya, Bunda sudah sesuaikan. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Kalau tidak ditata lingkungan bermain, ini akan menyulitkan guru dan membuat anak tidak nyaman dalam melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Jadi dalam lingkungan bermain penting adanya penataan. Gitu Bunda. Jadi kembali lagi ke luspat, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan kita. Gitu. Jadi apalagi kondisinya sekarang serba sulit mungkin ya, jadi pemanfaatan lingkungan sangatlah penting buat kita. Seperti itu. Sepertinya cukup, Bu Bella?
Oke, terima kasih. Ya. Ya. Dan setelah kita mendengarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Indira, saya sebagai guru PAUD yang berkecimpung di anak usia dini, benar-benar mendapat keterbukaan wawasan nih ya. Walaupun kita memang sudah menggunakan bahan-bahan bekas sebagai media pembelajaran maupun sumber belajar, ternyata yang dimaksud dengan luspot itu ternyata buat dari ekspektasi saya. Ternyata memang ini selama ini kita sudah pakai, tapi tadi ada perbedaan sumber belajar dan media, terus kita belajar bagaimana menggunakan kata-kata invitasi dan provokasi, ikut terbuka. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi bahan-bahan yang perlu digali lagi oleh teman-teman partisipan yang ada di room saat ini. Mangga buat partisipan yang ingin mengkaji jauh, ada ahlinya ini buku kita tanyakan ke beliau, langsung angkat tangannya atau mau langsung disampaikan, mangga silakan. Yang malu-malu boleh nulis di chat. Nggak malu ya. Ayo langsung. Silakan Bu Titi boleh. Oke, mau bertanya Bu Titi, mangga. Bu Titi lagi bengong, Bun. Ada yang bertanya? Boleh? Bu Asirani ini bilang terlalu terkesima katanya sampai nggak bisa tanya. Oh gitu. Emang nggak mau nanya itu mah. Bu Asri. Notis dengan wajah senyuman dan senyumannya nih. Waduh. Silakan teman-teman. Atau saya untuk cairkan keberanian bertanya nih, mungkin saya ajukan pertanyaan begini Bu Indira. Iya. Luspat kita mengikuti tema-tema yang berjalan begitu ya Bu ya, menyesuaikan. Lus gimana Bunda? Mohon maaf. Kita menggunakan memanfaatkan luspat pada pendidikan usia dini itu sesuaikan dengan tema-temanya. Soalnya mengharapkan Bu memberi contoh, misalnya gini Bu, RPPH ini RPPH ada susunan begini, terus luspatnya itu begini. Apa ada contoh-contohnya Bu? RPPH-nya dan luspatnya gitu. Iya, jadi memang di dalam pendidikan anak usia dini tema menjadi alat kesatuan ya, kesatuan dalam proses kegiatan belajar. Nah, teman-teman kalau ditanya kalau RPPH-nya gini, luspatnya apa? Luspat bisa Bunda lakukan apapun itu bisa, itu menjadi kalau menjadi media. Kalau di RPPH kan ada juga medianya ya, disebut media. Kalau ini menjadi media, tuliskan misalnya. Ini normal kembali. Halo, gimana? Ya, halo Bu. Ya? Ya. Sinyalnya ya? Loading. Loading ya? Sudah jelas Bu? Sudah jelas Bu? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. RPPH dengan Luspat ini harus sejalan, artinya gini, Luspat ini kan bisa menjadi media pembelajaran. Ketika RPPH yang kita gunakan temanya misalnya tentang batu misalnya batu. Boleh ya, tema boleh apa saja ya, tidak harus 11 tema. Saya ingatkan kembali tidak harus 11 tema, karena saya juga pernah ikut ke sekolah alam di Bandung. Dia dalam 1 tahun hanya ada 2 tema. Tema 1 tema binatang di semester 1, di semester 2 temanya tanaman.
Gitu. Jadi artinya teman-teman jangan terfokus hanya dari 11 tema. Misalnya temanya batu. Kalau di RPP hanya tentang batu, Bunda juga boleh menggunakan berbagai macam jenis batu sebagai media. Batu-batu ini kan disebut juga luspat juga, gitu ya, alat-alat yang digunakan sebagai media pembelajaran. Gitu. Jadi tuliskan juga di sana medianya adalah batu. Jadi jangan ditulis luspat batu, bukan. Di RPPH penulisannya adalah medianya apa, gitu. Atau sumber belajarnya apa? Sumber belajarnya mungkin Bunda mau ngajak ke sungai, ingin mencari berbagai jenis batu misalnya kayak gitu. Jadi boleh sebutkan di situ di RPPH teman-teman. Begitu Bunda? Ya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Bu Siti Fatona. Pertanyaan dari Bu. Gimana Bun? Ya. Fatona. Ya. Ada pertanyaan pun di chat, Bun. Ya, oke. Saya bacakan ya. Bun, apa yang bisa kita manfaatkan luspat yang berhubungan dengan kain perca untuk anak usia dini? Bunda, kalau luspat kain perca untuk anak usia dini, jangan disuruh bikin anak-anak bikin tas dari kain perca, dijahit, dibikin tas gitu ya, patchwork gitu kan. Bukan, tapi misalnya gini, yang paling mudah misalnya, menempel, bisa juga misalnya menempel pakaian anak. Nah, Bu Guru tuh udah guntingin bentuk rok, kan dari bahan kain perca misalnya gitu ya. Bentuk rok dan bentuk baju anak tinggal tempel dan gambar kepala, gambar itu seperti itu. Jadi bisa gunakan seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman, sayangnya saya lupa memberikan contoh gambar ketika penggunaan luspat. Penggunaan luspat ini sebenarnya lebih besar pemanfaatannya ketika teman-teman memberikan berbagai macam jenis luspat di sana, lalu biarkan anak-anak mencipta sesuatu. Misalnya dari berbagai macam jenis batu, anak-anak bisa menggambar menggunakan batu. Beberapa anak mungkin akan menggambar rumah, beberapa anak mungkin menggambar pohon, mungkin beberapa anak menggambar bintang, kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar anak menempel atau seperti itu menggunting, bukan, tapi bagaimana anak mencipta sesuatu dari luspat itu. Misalnya ada anak, sayang gambarnya saya agak sulit untuk membukanya, ada anak menggambar kepala orang dari kardus atau kertas, dan rambutnya itu mereka tempelkan makanan pasta apa ya Bun, yang begitu-gitu, yang melingkar-lingkar gitu sebagai rambut di sininya, kayak gitu. Jadi pasta bentuk spiral. Iya, pasta bentuk spiral. Jadi ada anak, silakan teman-teman membuat sesuatu dari berbagai macam jenis ini. Bu Guru boleh memberikan, ini bentuk, ini pasta, ini kertas, ini batu dan lain sebagainya. Ada anak yang membuat gambar orang, kepala perempuan, tapi pastanya sebagai rambut-rambutnya kayak gitu. Jadi biarkan anak mencipta sesuatu dari luspat-luspat yang ada. Itu lebih ditekankan yang seperti itu. Jadi tidak diarahkan harus membuat ini. Walaupun misalnya temanya adalah buah misalnya gitu. Temanya buah nih hari ini. Tapi teman-teman boleh menggambar apapun ketika teman-teman saat itu memang sedang terkesima dengan pesawat. Biarkan saja dia menggambar pesawat dengan menggunakan alat-alat, misalnya dia buat pakai kayu ranting atau botol misalnya kayak gitu. Tidak masalah. Gitu. Gitu Bunda. Oke, banyak sudah dan atau mungkin mau perlu bertanya atau perlu ditanggapi lagi? Tidak terdengar kata Bu Siti Fatona. Bu Fatona, halo, apakah setelah ini kita WA-WA-an? Teman-teman yang lain jelas? Lumayan panjang penjelasannya. Atau nanti lihat versi YouTube-nya, Cie. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Silahkan yang
saya atau menerima link presensi sambil nanti kita akhiri Bu Indira, mungkin saya boleh tanya lagi. Karena kalau di bidang istilah luspat itu sebenarnya bukan istilah ya. Maaf Bunda, agak terputus. Diulang Bun. Luspat itu sebenarnya bukan istilah terbiak. Cuma luspat itu memang benar di kalangan pendidik usia dini belakangan. Iya, sudah apa ya? Sebenarnya memang sudah digunakan sejak lama kan gitu. Anak-anak usia dini, pendidikan anak usia dini memang sudah lama melakukan praktek-praktek ini. Tapi lebih dikuatkan lagi ketika booming menjadi disebut luspat. Nah, itu lebih fokus lagi. Sebenarnya ada yang STEM kayak gitu, tapi mungkin saya tidak sampaikan sekarang karena jadi lebih panjang lagi. Jadi ini saja yang lebih yang mendasar terlebih dahulu kayak gitu. Betul Bu, karena dari beberapa di sekolah jadi panutan, beberapa melihat bahwa mereka menjadikan luspat itu sebagai kearifan lokal. Iya, betul banget Bun. Bu Mamah bilang sepertinya nanti perlu ada pelatihan Bun. Wah, iya dong. Ya. Wah, Assalamualaikum, aku lagi deh. Baik. Ya Bu. Bu Ayu masuk. Bu Ayu masuk, silahkan masuk. Nih, penuh semangat. Aku mau mandi. Iya, silahkan Bun. Ini udah mulai belum dirinya Bu? Sudah selesai. Ya, dari tadi Bu upload baru kebuka sekarang nih. Iya Bu Ai. Sekarang kita lagi sesi tanya jawab Bu Ai. Silakan yang lain, ada yang ditanyakan? Indah baru masuk tuh. Bu. Ada istri dia? Ya. Iya, gimana Bu? Ya, hadir di sebagai partisipan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Miss Lydia. Bu, nanti materinya ini ya, detail ya. Iya, boleh. Maafkan semuanya Bu Indira nih. Jalan menghangatkan kembali semangat dan ide ya Bu. Iya, betul. Iya. Betul. Ya. Suaranya kok agak keras lagi nih dia. Kenapa? Oh, ya, saya sudah headset. Mungkin dia sudah memanfaatkan Luspat sebagai media dan sumber belajar di ada yang mau ditanyakan atau sharing boleh Miss Lydia? Bu dengan Bunda Indira ya. Sama Ibu, saya juga lagi belajar. Sama-sama belajar ya Miss. Iya, Bu. Ya, dari apa yang ada aja di sekeliling kita yang kan lebih kepada apa namanya tantangan ide ya Bu ya. Betul. Kita lihat aja, kita biarkan, tapi kita lihat apa bisa aja kalau kita berpikir terus mungkin akan menjadi sesuatu ya. Betul Miss. Intinya berpikir. Yang saya mau tanyakan bagaimana seringkali kan dari barang-barang yang ada ini dibuat tapi kemudian dalam waktu tidak lama menjadi sampah ya di rumah anak, tidak lagi manfaat. Nah itu mungkin ada, memang hanya ada unsur hanya sebagai latihan atau tantangan, tidak ada mungkin
Uin. Halo. Dan Mohon maaf, Miss Lydia, sebentar. Bu Ai Siti Fatona, Evi Siti Wastoah, mohon Ya, di mute dulu. Terima kasih. Lanjut, Miss. Silakan, Miss Lydia. ya mungkin tantangan kita seperti itu ya, minta sharingnya dari Ibu. Kadang-kadang kan ada pemakaian luspat tapi jangka waktunya hanya sebentar ya. Kemudian orang tua melihatnya sesuatu yang kurang bermanfaat atau apa ya, kemudian dibuang gitu kan. Tapi juga ada yang jangka waktunya lama. Artinya kayak itu bisa punya panjang. Saya minta sharingnya Bu tentang itu. Iya. Ya, jadi memang untuk pemanfaatan luspat itu sendiri kan tergantung pemakaian kita. Luspat itu digunakan sebagai apa kayak gitu. Ada beberapa luspat yang memang sengaja kita buat, dibentuk oleh guru untuk kita, seperti tadi di sini misalnya nih, sebentar saya kasih contoh. Jadi yang dibuat-buat seperti ini. Nah, kayak seperti ini ya. Di sini ada yang dibuat angka 2 plus 1. Ini kan artinya memang guru sengaja membuat seperti itu gitu ya. Memang sengaja dibuat. Akhirnya karena kurang rapih dalam hal penyimpanan dan sebagainya, akhirnya malah menjadi sampah misalnya kayak gitu. Atau bisa juga kita berkomunikasi dengan orang tua bahwa yang digunakan ini manfaatnya ini loh Bu untuk anak, artinya kayak gitu. Jadi ketika orang tua mengetahui manfaatnya sebegitu besarnya untuk anak, biasanya mereka akan sangat berhati-hati untuk itu. Selama ini mereka kan hanya melihat apa sih itu gitu ya, itu kayaknya cuma sekedar sesuatu saja gitu ya, tapi tidak melihat sisi manfaatnya. Nah, itu penting buat kita ketika kita bekerja sama dengan orang tua murid, pastikan orang tua murid juga mengetahui keuntungan yang mereka miliki. Ketika mereka menggunakan alat ini, ketika mereka menggunakan luspat atau barang-barang ini, keuntungannya ini loh Bu. Rata-rata atau biasanya orang tua atau siapapun ketika mereka mengetahui keuntungannya, ketika mereka mengetahui manfaatnya, biasanya mereka akan sangat lebih berhati-hati untuk melakukan itu, menggunakannya, atau bahkan menghilangkannya juga mereka mungkin akan sangat menjaga itu gitu. Jadi usahakan mungkin komunikasikan dengan baik bahwa pemanfaatan luspat ini hasilnya akan seperti ini, keuntungannya akan seperti ini, kayak gitu. Iya. Makasih banget buat penjelasannya. Jadi ya, memang berkomunikasi dengan orang Miss, tua ya, Bu. Betul. Ya. Takutnya kadang-kadang ya, Miss. Ya, jadi benda itu nggak sekedar benda saja, tetapi untuk apanya itu yang perlu dikomunikasikan ke orang tua ya. Betul. Betul. Ya. Ya. Kemudian di sini Gimana Bu Ara? Mohon maaf. Baik, penutup teman-teman, yuk kita sama-sama kita kuatkan lagi, kita bangun lagi, bangun bahwa kita tuh nggak bisa seperti ini saja gitu, karena pengetahuan sungguh sangat cepat berkembang. Artinya jangan merasa puas diri dengan informasi pengetahuan yang saat ini kita miliki, karena ternyata di luar sana, di luar negeri, entah di luar provinsi dan sebagainya, pengetahuan itu benar-benar berkembang pesat gitu. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang menurut kita adalah sebuah hal sederhana,
ternyata di luar sana ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Jadi yuk menjadi guru pembelajar, karena jangan jadi guru kalau tidak mau belajar, itu ya Bu ya. Jadi yuk semangat lagi, nanti kalau ada sesi-sesi selanjutnya mohon ikut disimak dengan baik, ikut serta lagi. Seperti itu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Indira. Terima kasih semuanya.